Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa melanjutkan pembelajaran untuk pelajaran seni budaya di kelas 10 TKJ 1, TKJ 2 maupun TKJ 3. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, semuanya tetap sehat. Bagaimanapun keadaan seperti ini harus kita lewati bersama. Jangan pernah putus asa, insya Allah keadaan semakin membaik dan kita bisa secepatnya bertatap muka langsung di sekolah ini. Para peserta didik sekalian, untuk melanjutkan materi seni budaya berikutnya, saya akan menjelaskan tentang materi berkarya seni rupa 3 dimensi. Anak-anakku sekalian, pada bab yang lalu kita sudah mempelajari tentang seni rupa 2 dimensi. Sebetulnya untuk pelajaran ini kita memang mengadakan praktek, tetapi karena kondisinya masih PJJ, saya juga mohon maaf kita belum bisa melaksanakan kegiatan praktek untuk pelajaran seni rupa baik 2 dimensi maupun 3 dimensi karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi nanti kalau memang kita sudah masuk, baru kita akan melaksanakan kegiatan praktek untuk pembuatan karya seni rupa baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, dari materi yang lalu kalian sudah sedikit banyak dapat membedakan karya seni rupa 2 dimensi dengan karya seni rupa 3 dimensi. Hal yang paling penting di dalam membedakan adalah unsur ruang merupakan salah satu ciri pembeda antara karya 2 dimensi dengan 3 dimensi. Objek karya seni rupa 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Contohnya apa? Lukisan, hasil foto. Ya, itu adalah salah satu contoh daripada karya seni 2 dimensi. Sedangkan karya seni 3 dimensi itu dapat dilihat lebih dari 2 sisi. Ada bentuknya, wujudnya itu bisa dilihat dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Contohnya apa? Patung. Nah, itu wujud daripada hasil karya seni 3 dimensi. Nah, selanjutnya ada beberapa karya seni rupa 2 dimensi. Ada yang berdasarkan fungsinya. Karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai atau seni rupa terapan. Dan juga ada karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja, seni rupa murni. Perbedaan fungsi ini pada dasarnya ditentukan oleh tujuan pembuatannya. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis, dibuat dengan pertimbangan fungsinya. Dengan demikian, bentuk benda atau karya seni rupa tersebut akan semakin indah dilihat dan semakin nyaman digunakan. Nah, anak-anakku sekalian, contoh daripada karya seni rupa terapan yang memiliki fungsi praktis dan ada penggunaannya itu contohnya seperti kursi, meja, lemari. Itu jangan salah, itu juga merupakan hasil karya seni rupa 3 dimensi, tetapi masuknya seni rupa terapan. Tapi kalau kayak patung
itu masuknya seni rupa murni. Jadi intinya kalau karya seni rupa terapan itu adalah hasil karya seni yang memiliki nilai pakai, yang bisa berfungsi dipakai oleh orang. Tapi kalau seni rupa murni itu hanya bisa dilihat untuk dinikmati keindahannya, bukan benda pakai. Itu perbedaan antara seni rupa terapan dan juga seni rupa murni. Selanjutnya, kalau kita berbicara karya seni ataupun kita berbicara seni, pastinya itu tidak lepas dari yang namanya estetika. Apa itu estetika? Estetika itu adalah kata lain daripada keindahan. Mempelajari seni tidak terlepas dari persoalan estetika dan keindahan. Estetika identik dengan seni dan keindahan. Pendapat ini tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya tepat. Perkembangan konsep dan bentuk karya seni menyebabkan pembicaraan tentang estetika tidak lagi semata-mata merujuk pada karya seni yang indah dan sedap dipandang mata. Dengan memahami persoalan estetika dan seni, diharapkan wawasan kita dalam melakukan apresiasi, kritik maupun berkarya seni semakin terbuka. Menghadapi karya-karya seni yang dikategorikan tidak indah, kita tidak bisa sekonyong-konyong memberikan penilaian buruk, tidak pantas dan sebagainya. Sebagai seorang pelajar, seharusnya kita lebih bijaksana untuk melihat latar belakang di balik penciptaan sebuah karya seni. Mencari nilai keindahan dan kebaikan yang tersembunyi dari karya tersebut. Hal ini akan membantu kita menjadi seorang penikmat seni yang baik. Jadi begini nak maksudnya. Sesuatu dikatakan indah itu adalah tergantung selera. Tergantung sudut pandang kita. Contoh, misalnya kalian membeli sebuah tas. Ketika kamu membeli tas, kalian juga pasti berbeda-beda. Sesama teman, bahkan sesama saudara pun membeli tas itu pasti berbeda-beda. Baik dari segi merek, baik dari segi bentuk maupun dari warna. Nah, apakah si A membeli tas tersebut dikatakan salah? Tidak. Karena yang namanya keindahan itu berasal dari hati. Contohnya, kalian ada yang menyukai musik dangdut. Kalian ada yang menyukai musik pop, kalian ada yang menyukai musik rock. Itu kan berbeda-beda. Sama dengan karya seni juga begitu. Jadi ketika kalian membuat sebuah karya seni, jangan takut dikatakan jelek. Justru kamu harus bangga karena kamu sudah bisa menghasilkan sesuatu hasil karya seni dari kreativitas kamu sendiri. Nah, selanjutnya tentang proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Pembuatan karya seni rupa 3 dimensi yang paling sederhana sekalipun dilakukan dalam sebuah proses berkarya. Tahapan dalam berkarya ini berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, dan alat yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Tahapan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi seperti ini juga berlaku pada karya seni rupa pada umumnya. Dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi ini dapat berasal dari dalam diri kita maupun ide-ide dan atau gagasan berkarya dari benda-benda dan peristiwa sehari-hari di sekitar kita. Anak-anakku sekalian, di dalam kita membuat karya seni rupa 3 dimensi, satu hal yang paling penting di sini adalah motivasi, kemauan, kreativitas, inovasi, dan satu hal,
yang jangan lupa, yaitu semangat pantang menyerah. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau belum kita coba, kita tidak akan tahu kemampuan yang kita miliki. Baik anak-anakku sekalian, dari penjelasan yang saya sampaikan dari awal, kita bisa sedikit merangkum. Yang pertama, karya 3 dimensi terwujud dari bahan yang beraneka ragam. Karakter unik dari masing-masing bahan ini membutuhkan berbagai alat dan teknik pengolahan serta penggarapan untuk mewujudkan karya seni rupa tersebut. Bahan yang digunakan untuk berkarya seni rupa 3 dimensi dapat berupa bahan alami atau bahan sintetis. Kalau bahan alami itu adalah bahan yang didapatkan dari alam. Misalnya patung. Patung kita membuatnya dari sebuah kayu. Nah, itu bahan alami. Tapi ada juga bahan sintetis. Bahan sintetis itu adalah bahan buatan. Misalnya kita membuat patung itu dari misalnya semen atau dari pasir dicampur. Itu adalah buatan. Ya. Kalau kita memahat dari sebongkah batu misalnya, nah itu termasuk bahan alami. Jadi intinya bahan alami itu adalah bahan-bahan yang didapatkan dari alam, sedangkan bahan sintetis itu adalah bahan-bahan yang dibuat oleh manusia. Karya seni rupa 3 dimensi ada yang berfungsi sebagai benda pakai yang biasanya disebut dengan karya seni terapan, dan ada yang dibuat dengan tujuan ekspresi semata yang biasa disebut seni rupa murni. Jadi karya seni rupa terapan itu adalah hasil karya seni yang dibuat untuk dipakai. Contoh bangku, meja, lemari itu juga karya seni rupa 3 dimensi yang ada nilai pakainya. Tetapi kalau yang seni rupa murni itu adalah semata-mata untuk dilihat dari keindahannya, tidak ada nilai pakainya. Nah, yang kedua, nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi tampak secara visual dari wujud karya seni rupa tersebut. Unsur-unsur rupa atau unsur fisik disusun menggunakan prinsip-prinsip penataan atau unsur non-fisik, membentuk komposisi wujud karya yang unik dan menarik. Nilai estetis karya seni rupa bersifat objektif dan subjektif. Nilai objektif terdapat pada karya seni rupa itu sendiri, sedangkan nilai subjektif berada pada penikmatnya. Jadi maksudnya kita tidak usah takut apa yang kita buat itu dibilang nggak bagus, nggak. Karena bagus dan nggak bagusnya itu tergantung dari penilaian subjektif ataupun dari unsur suka atau tidak. Baiklah para peserta didik sekalian, mungkin penjelasan saya untuk 3 dimensi saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa absensi di tempat yang sudah saya siapkan, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Insya Allah kita bisa secepatnya kembali ke sekolah ini. Saya juga belum pernah bertatap muka langsung dengan kalian. Mudah-mudahan nanti semuanya cepat berlalu dan kita bisa sekolah seperti pada umumnya. Terima kasih banyak, tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena keadaan ini insya Allah kita bisa melewatinya bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.